Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Cisna, selamat siang. Ya, Maaf selamat mengganggu siang. waktunya. Di sini saya mau menaikkan beberapa hal Bu, terkait tentang program dari pemerintah yang namanya program transisi dari PAUD ke SD ya Bu. Nah, ini nanti saya mau nanya 3 pertanyaan saja. Nanti saya mau meminta pendapatnya. Yang pertama, kita tahu Bu, sekarang itu program transisi PAUD SD itu lagi benar-benar digencarkan. Tapi ya, tidak hanya menggencarkan, tidak hanya gerakan-gerakan saja, administratif tidak semuanya, bahkan mulai dari akar-akarnya, dimulai dari PPDB. Kita tahu di beberapa ide favorit itu kan PPDB banyak sudah tes gitu, tidak hanya membaca saja, tapi juga ada mulusnya dan juga ada penelitian. Baik, menurut Bu Cisna sendiri, kalau PPDB itu sebenarnya itu dapat memenuhi kebutuhan tentang informasi siswa atau tidak? Menurut saya PPDB itu kan bukan cuma sekedar kata formal dalam siswa baru, tapi ini juga kesempatan bagi lembaga untuk memahami kebutuhan setiap calon siswa. Nah, saat mendaftar itu siswa nanti ada diberikan formulir pendaftaran yang nanti ada isiannya berupa identitas dan aspek-aspek lain. Formulir gitu ya Bu ya. Di situ bisa ada informasi tentang siswa itu sendiri, jadi lembaga bisa mengetahuinya melalui isian formulir pendaftaran PPDB. Berarti selama ini Bu Cisna selaku guru kelas 1 melalui PPDB itu dapat mengetahui informasi tentang kebutuhan peserta didik walau hanya sedikit gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Baik, untuk pertanyaan kedua begini Bu Cisna. Kita tahu Bu, di beberapa SD favorit, kita sebut saja SDA, SDB yang favorit yang muridnya sangat banyak, berprestasi, itu untuk dalam rangka menjaga kualitasnya, mereka mengadakan tes calistung, yang mana sebenarnya tes calistung itu kan pastilah punya dampak ya Bu. Apalagi dari TK ini, TK ya waktunya bermain, tidak fokus untuk belajar. Nah, itu menurut Ibu dampak tes calistung itu di PPDB itu gimana? Kalau dampak itu ada dua. Yang pertama yang positif itu, kalau positif bisa mengidentifikasi kemampuan akademik siswa sesuai tingkatan kelasnya. Namun ya ini dapat membantu juga untuk para gurunya mendeteksi sedini mungkin kemampuan siswa. Namun di dalam hal negatifnya, siswa mungkin ada tekanan atau kecemasan dalam menghadapi tes yang mempengaruhi hasilnya nanti. Jadi disimpulkan ya dua dampak ini tetap dipertimbangkan seperti itu. Jadi ya anak malah stres ya Bu ya. Takutnya gini, anak itu bisa tapi karena kepikiran stres jadinya malah nggak bisa. Terus itu gitu ya Bu ya. Baik, dampaknya ada positifnya ya, kita tahu akademisnya, negatifnya tapi nggak gitu. Nah, menurut Ibu nih Bu, menurut Ibu kalau yang tadi tes calistung seperti itu ada dampak positif negatifnya ya Bu. Nah, menurut Ibu alternatif kegiatan apa ya untuk menggantikan tes calistung di masa PPDB itu Bu? Coba nanti barangkali kita dapat berkoordinasi menjadikan PPDB itu suatu ajang yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga menyiapkan siswa dari PAUD ke SD supaya benar-benar siap. Kalau alternatifnya untuk penguatan transisi PAUD ke SD biasanya didukung oleh kegiatan ada dua, wawancara dan observasi. Kalau wawancara ini dimungkinkan kita kerjasama terhadap orang tua, dan kemudian kalau observasi ya kita cari pengalaman bagaimana siswa tersebut melalui dukungan dan bantuan dari orang tuanya dan sekolah.
juga. Berarti orang tua juga ikut berperan, ikut andil ya Bu ya dalam PPDB-nya. Terus observasi juga ya, mungkin kita ajak siswa-siswa ke lingkungan sekolah gitu biar observasi, oh ini kelas ini, oh ini kalau di SD ada kakak kelasnya banyak, ini seperti itu ya Bu. Baik, nanti kita mungkin akan koordinasikan supaya nanti PPDB ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, dan juga PPDB yang akan kita laksanakan nanti menjembatani kesiapan siswa, yang mana siswa dari PAUD ke SD ini supaya di SD ini sudah siap-siap belajar. Baik Ibu Cisna, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bisa dilanjut lagi ya Bu untuk kali mau lanjut proses pembelajaran. Terima kasih. Itu pemerintah berarti benar-benar membenahi semuanya juga dari akarnya. PPDB ya Mas Supri. Menurut Pak Supri sebagai guru, apakah PPDB itu dapat mengetahui kebutuhan siswa? Minta pendapatnya. Kalau menurut saya, proses penerimaan peserta didik itu bukan hanya sekedar rangkaian administrasi. Ini adalah kesempatan bagi pendidik untuk memahami secara benar siapa calon peserta didik. Melalui formulir pendaftaran, itu calon siswa dan orang tua itu diminta untuk membagikan lebih dari sekedar. Mereka diminta merincikan informasi tentang kesehatan, kebutuhan khusus, dan potensi yang dimiliki oleh anak mereka masing-masing. Karena masing-masing anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi, secara keseluruhan, PPDB atau peserta penerimaan peserta didik adalah panggung di mana setiap calon siswa itu menceritakan kisahnya dari tahap formal hingga interaksi personal. Setiap elemen dalam proses ini mendukung bagaimana lembaga pendidikan itu dapat membuka pintu untuk mengenai kebutuhan peserta didik dengan baik. PPDB itu kalau bisa sebagai salah satu lembaga produksi gitu. Betul sekali. Betul sekali. Nah, yang kedua ini bisa menunjukkan di gerakan transisi pandemi ini yang kedua. Nah, PPDB kita tahu sendiri Pak, di indikator PPDB itu menggunakan tes kalitum. Penanganannya menurut dari pandangan. Bentar Pak. Nah, tentang tes kalitum itu sendiri di TKPS. Kalau menurut saya, itu penyelenggaraan tes calon itu mungkin sebagian dari proses penerimaan peserta didik baru di sekolah dasar dapat memberikan dampak yang beragam. Tes ini mungkin membantu sekolah dalam beberapa hal, tetapi juga dapat menimbulkan beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan juga. Tes Calistung itu membantu sekolah mengidentifikasi kemampuan akademis calon siswa tersebut. Ini memberikan gambaran awal tentang sejauh mana siswa siap menghadapi materi pembelajaran yang akan diberikan nanti. Selain itu, hasil tes dapat digunakan sebagai kriteria untuk seleksi siswa, memastikan bahwa mereka itu ditempatkan pada tingkat kelas yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Namun, ada potensi dampak negatifnya yang perlu diperhatikan juga. Beberapa memang merasa stres masih menggunakan tes yang dapat mempengaruhi hasilnya juga. Penggunaan tes sebagai satu-satunya kriteria itu dapat mengabaikan aspek-aspek yang lain dari perkembangan anak tersebut sebagai keterampilan sosial, bakat non akademis, dan kecerdasan emosional. Karena masing-masing anak itu mempunyai kemampuannya berbeda-beda.
Dalam beberapa kasus, hasil tes Chalus-Berry mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan potensi sebenarnya siswa tersebut. Seorang siswa mungkin memiliki kecerdasan atau bakat di luar aspek akademis yang tidak terukur melalui tes tersebut. Oleh karena itu, penggunaan tes sebagai satu-satunya alat penilaian dapat menyederhanakan gambaran siswa dan mengurangi keberagaman dalam penilaian siswa. Pentingnya pendekatan holistik dalam menilai siswa semakin diakui oleh lembaga pendidikan. Beberapa sekolah mungkin memiliki melibatkan metode penilaian lainnya seperti wawancara, portofolio, atau observasi. Itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang setiap siswa. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan penerimaan siswa baru yang lebih inklusif dan memperhitungkan berbagai aspek dari perkembangan anak tersebut. Tadi tentang pendapat Teca itu pandangan. Tapi intinya ini tes Chalus itu ya tidak baiknya itu tidak hanya menjadi satu-satunya alat. Jadinya nanti selain ada tes Chalus itu ada tes yang lainnya lebih holistik seperti itu. Iya, betul sekali. Oke, lalu untuk pertanyaan terakhir nih Pak Supri yang benar-benar mengganjal di hati saya tuh masih bingung mencari kegiatan alternatif apa sekiranya yang mana kita bisa jadikan tuh untuk pengganti tes Chalus tuh. Jadi ketika pendaftaran PPDB itu tidak hanya tes Chalus tapi ada kegiatan lain yang menunjang dan juga mendukung kegiatan transisi dari PAUD ke SD itu sendiri. Menurut Pak Supri bagaimana, apa kegiatan apa saja sekiranya pas? Iya, betul sekali. Jadi sudah saya sampaikan tes Chalus itu memang baik, tapi itu memang baik dari segi akademik. Ya. Sedangkan kemampuan anak itu mempunyai kemampuan berbeda-beda mungkin di luar akademik. Dalam mendukung transisi anak-anak dari PAUD ke SD itu ada sejumlah kegiatan, mungkin ada alternatif yang dapat membantu penguatan transisi mereka tanpa bergantung pada tes Chalus tadi. Beberapa kegiatan ini menekankan aspek-aspek penting di luar kemampuan akademis dan mendukung pengembangan sosial, emosional, dan keterampilan lainnya. Salah satu kegiatan yang efektif adalah penyelenggaraan kegiatan orientasi. Kegiatan ini itu dapat mencakup tur sekolah, pertemuan dengan guru dan staf sekolah, dan pengenalan terhadap teman-teman sekelas. Tujuannya apa? Yaitu untuk menciptakan lingkungan yang akrab dan mendukung, sehingga anak-anak itu merasa lebih nyaman saat memasuki lingkungan yang baru. Selain itu, program mentoring atau pendampingan oleh siswa-siswa yang lebih senior atau guru pembimbing dapat juga membantu merasa mereka lebih baik, terhubung dapat mendukung. Ini menciptakan jaringan pendukung yang dapat membantu mereka mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi selama transisi. Kegiatan berbasis seni seperti proyek-proyek seni, drama, atau musik itu juga dapat menjadi cara yang baik untuk mengekspresikan diri dan membangun keterampilan sosial. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya membantu dalam penguatan kreativitas, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian bisa permainan kelompok dan kegiatan fisik. Itu dapat membantu membangun keterampilan kerjasama, keterampilan motorik halus, dan mempromosikan kesehatan fisik. Dengan memasukkan elemen-elemen ini, itu anak-anak dapat merasa lebih terlibat dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan
daripada menggunakan kegiatan-kegiatan yang monoton. Sementara itu, pendekatan ini mungkin memerlukan waktu yang lebih lama daripada tes Charleston. Keuntungannya adalah memberikan gambaran yang lebih holistik tentang persiapan anak-anak untuk memasuki pendidikan formal di tingkat sekolah. Penguatan transisi bukan hanya tentang kemampuan akademis, tetapi juga tentang membangun dasar keterampilan dan hubungan sosial yang akan membantu anak-anak tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah yang baik. Itu mungkin alternatif yang bisa saya berikan selain tes Charleston. Baik Pak Supri, terima kasih. Mungkin tadi selain tes Charleston tadi ada banyak sekali kegiatan yang sudah Pak Supri lakukan. Yang intinya itu supaya kita mengenal siswa secara menyeluruh atau holistik ya Pak Supri. Iya. Jadi mungkin nanti kami mohon bantuannya, saya mohon bantuannya supaya kita nanti menerapkan yang tadi alternatif tadi, karena saya kira itu tadi cukup bagus. Mungkin nanti kita akan bersama-sama membentuk program orientasi dan juga permainan-permainan kecil yang mana dapat meningkatkan kemampuan sosial dan lain sebagainya. Baik Pak Supri, mohon maaf, terima kasih telah bersedia menjawab. Mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan. Terima kasih. Ini nanti saya akan izin untuk saya unggah di aksi nyata saja. Aksi nyata di program Merdeka Mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.